Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Akang Teteh sekalian angkatan 2023 Prodi Manajemen Logistik di Praktikum Manajemen Pengantar Teknologi Digital. Oke. Selamat datang kembali kami ucapkan kepada Akang Teteh sekalian di sosialisasi praktikum PTD angkatan 2023 tahun akademi 2023-2024. Oke, Akang Teteh sekalian, kita next, Kang. Oke, agenda hari ini, Akang Teteh sekalian akan ada dua sesi ya, Akang Teteh sekalian. Yang pertama, sesi pertama itu kita akan mengenal jauh lebih dalam tentang PTD ini sendiri, dimulai dari perkenalan dosen pengampu sampai dengan nanti penjelasan tugas. Nah, di sesi pertama ini, Akang Teteh akan mendapatkan file via WhatsApp, itu ada 3. Pertama ada PPT sosialisasi, yang kedua ada peraturan laboratorium dan juga pembagian kelompok. Jadi nanti Akang Teteh akan dibagi masing-masing kelasnya, akan dibagi kelompok seperti itu. Nah, per kelas itu akan ada 7 kelompok seperti itu, Akang Teteh sekalian. Oke. Next itu ada sesi kedua. Sesi kedua kita akan ada breakout room. Breakout room ini Akang Teteh akan masuk per masing-masing kelas. Jadi nanti yang kelas A akan masuk kelas A, kelas B masuk kelas B, jangan sampai tertukar. Di sesi kedua itu akan ada fiksasi jadwal. Nanti Akang Teteh kalau misalkan ada jadwal yang bentrok, maka di situ waktunya Akang Teteh dengan aslabnya untuk menyepakati mau kapan perubahannya, jamnya, seperti itu. Yang kedua itu ada pretas pertama, ada informasi terkait pretas. Jadi pretas ini Akang Teteh sekalian mendapatkan tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan untuk setiap minggu pembelajaran seperti itu. Nah, bagaimana informasinya lebih dalam nanti akan disampaikan oleh Akang Teteh Aslabnya. Sebelum lanjut, saya minta untuk Akang Teteh sekalian untuk on cam terlebih dahulu nih, biar kita sama-sama enak ya. On cam jangan lupa terus namanya, nama depan, NPM, dan juga kelasnya. Yuk, saya tunggu dulu ya. Oke, oke, next Kang, kita masuk selanjutnya Kang. Halo Kang Dapa. Oke, di sini kita akan berkenalan dengan dosen pengampu kita. Dari kelas A sampai dengan kelas E, dosen pengampunya satu, ada Pak Yosef Sunardi, SMT. Beliau mengampu mata kuliah PTD. Nah, karena saat ini beliau belum hadir, nanti kita akan berkenalan sebelum sesi ini ditutup ya, Kang Tes sekalian. Jadi kita next dulu. Oke, tak kenal maka tak tahu katanya. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan aslab masing-masing kelas. Di paling kiri ada saya sendiri. Mungkin agak sedikit beda ya. Kalau di situ rambutnya belum tumbuh banyak seperti itu. Saya Syekh Awaladin, bisa dipanggil Syekh Hal, bisa juga panggil Al. Akang Teteh sekalian, silakan panggil saya Kang Al aja. Saya mengajar di kelas B seperti itu. Next di sebelah kanan saya ada Kang Kamil. Halo Kang Kamil, saya hai dulu Kang. Halo, halo. Oke, Kang Kamil ya, mana ininya? Oke. Nah, ini Kang Kamil. Kang Kamil ngajar di kelas E ya Kang ya. Iya, betul-betul. Oke, Kang Kamil. Terus yang di tengah ada yang paling cantik sendiri, ada Teh Ria. Halo Teh Ria.
Halo, halo semuanya, salam kenal. Oke, Teria ini ngajar praktikum PTD di kelas D ya, Teh ya. Oke, lanjut. Sebelahnya lagi ada Kang Dava. Halo Kang Dava. Hai semuanya, Kang Dava ngajar kelas A, ya Kang ya? betul. Oke, next. Selanjutnya yang paling ganteng sendiri nih. Ada Kang Asep. Halo Kang Asep. Halo semuanya, salam kenal. Oke, Kang Asep ini eh, ngajar di kelas C, seperti itu. Oke, next Kang. Oke, kita masuk ke tata tertib untuk laboratorium lab ICT yang akan Akang Teteh sekalian ikuti seperti itu. Next ya Kang. Di sini ada beberapa poin yang Akang Teteh harus patuhi, harus Akang Teteh jalani. Untuk selebihnya nanti akan lebih dalam dengan atlet masing-masing. Namun di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang mana Kang Teteh sekalian jangan sampai menghiraukan seperti itu. Yang pertama, Kang Teteh wajib hadir pada mata kuliah teori sebagai syarat mengikuti kelas praktikum. Maksudnya di sini adalah apa? Ketika Kang Teteh sekalian ingin mengikuti kelas praktikum, itu wajib mengikuti kelas teori. Artinya adalah apa? Ketika Kang Teteh sekalian tidak mengikuti kelas teori, maka Kang Teteh tidak diperbolehkan mengikuti kelas praktikum. Selanjutnya, Kang Teteh harus hadir 5 menit sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. Nah, untuk keterlambatan itu akan dibahas kemudian. Praktikan wajib menggunakan pakaian berkerah, bercelana panjang dan sopan. Maksudnya adalah apa? Bercelana panjang dan sopan ini celananya tidak robek-robek ya, Kang Teh ya. Terus untuk yang putri silahkan diperkenankan menggunakan rok. Untuk yang pakaian berkeras sendiri, Akang Teteh sekalian disarankan lebih diutamakan menggunakan kemeja, kemeja flanel atau mungkin kemeja apa yang berkeras seperti itu. Namun jika tidak ada, silakan Akang Teteh sekalian menggunakan polo. Silakan menggunakan polo seperti itu. Selanjutnya bersepatu tidak nanti kami akan menyediakan presensinya. Silakan Akang Teteh sekalian mengisi presensi tersebut. Praktikan juga tidak diperkenankan membuat kegaduhan selama di dalam ruangan, selama praktikum berlangsung. Akang Teteh sekalian, jika melakukan pelanggaran ini, maka Akang Teteh akan mendapatkan teguran. Jika masih tetap sama, maka Akang Teteh akan dikeluarkan dari ruang praktikum. Selanjutnya, Akang Teteh tidak diperkenankan atau dilarang keras untuk makan atau merokok vape di dalam ruangan selama praktikum berlangsung. Akang Teteh tidak kami melarang keras, baik itu dalam praktikum ataupun kegiatan pendidikan lainnya di dalam ruang ruang pendidikan, itu dilarang merokok, vaping atau rokok elektrik. Jadi Akang Teteh bila ingin merokok atau nge-vape, silahkan di luar gedung seperti itu. Lanjut, Akang Teteh harus menjaga kebersihan laboratorium dengan tidak meninggalkan sampah di dalam ruangan. Akang Teteh bila membawa botol minum, silahkan botol tersebut dibawa kembali keluar seperti itu. Nah, kita kembali ke poin sebelumnya, ada penegasan dilarang keras untuk makan. Gimana Kang kalau misalkan minum? Silahkan minum. Kalau itu air putih, air yang tidak berasa ya, silahkan. Tapi kalau misalkan yang minum-minuman seperti yang teh atau apa, kami tidak mengizinkan seperti itu. Selama kegiatan praktikum, praktikan dilarang meninggalkan ruangan laboratorium tanpa seizin asisten yang bertugas. Kang, kalau misalkan kami ingin ke kamar mandi bagaimana? Silakan Akang Teteh sekalian
menyampaikan ke asisten labnya, Kang, Teh, saya izin untuk ke kamar mandi. Ketika sudah dipersilakan, baru silakan Kang Teteh keluar seperti itu. Oke, next Kang. Oke, di sini praktikan diwajibkan menjaga segala sarana dan prasarana yang terdapat di dalam laboratorium ICT. Ketika Kang Teteh sekalian melakukan kerusakan baik sengaja ataupun tidak, itu menjadi tanggung jawab Kang Teteh. Ketika tanggung jawab tersebut belum terpenuhi, kami tidak mengizinkan untuk Akang Teteh meneruskan kegiatan praktikum. Misalkan Akang Teteh sekalian merusak prasarana yang ada di dalam ruang praktikum, Akang Teteh harus memperbaiki terlebih dahulu. Makanya di sini kami menyarankan, kami menghimbau untuk meminimalisir hal tersebut. Akang Teteh sekalian silakan membawa laptop masing-masing, laptop pribadi. Lanjut, dilarang menggunakan handphone selama kegiatan praktikum tanpa seizin asisten yang bertugas. Akang Teteh sekalian, untuk penggunaan handphone kami akan mengizinkan pada sesi-sesi tertentu. Kalau misalkan butuh mencari materi referensi, presensi, atau apapun, kami akan mengizinkan. Tetapi selepas hal tersebut, kami melarang Akang Teteh menggunakan handphone. Baik menghubungi WA, via WA atau apapun itu, kami melarang. Lanjut, dilarang membuka materi file software yang tidak berkaitan dengan praktikum. Contoh, pada saat pertemuan pertama, misalkan itu pembahasan tentang Microsoft Word, Akang Teteh sekalian hanya diperkenankan membuka materi, file, atau software yang berhubungan dengan Word. Tetapi yang lainnya tidak diperkenankan. Contoh, Akang Teteh sekalian tidak diperkenankan membuka Excel. Lanjut, jika tidak dapat mengikuti kegiatan praktikum, Akang Teteh sekalian wajib membuat surat izin resmi kepada asisten praktikum sekurang-kurangnya 1 hari sebelum praktikum. Contoh, Akang Teteh mendapatkan hari Minggu, maaf saya ralat ya, hari Selasa. Akang Teteh sekalian wajib membuat surat izin resmi kepada asisten praktikum itu hari Senin sudah dikumpulkan seperti itu. Jadi jika lebih dari hari tersebut kami anggap alfa seperti itu. Next, peserta praktikum wajib membuat tugas dan laporan praktikum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ini akan disampaikan oleh aslab masing-masing nantinya. Peraturan yang tidak disebutkan di atas akan ditentukan kemudian. Next, Kang. Oke, di sini ada pelanggaran ringan dan sanksinya. Silakan Akang Teteh baca. Bila Akang Teteh terlambat, maka sanksinya itu ada review jurnal sampai dengan ke bawah. Ini Akang Teteh akan dapatkan di PDF, ya Kang Teh. Jadi nanti Akang Teteh sekalian silahkan dibaca dan dipahami. Next, Kang, pelanggaran sedang. Di pelanggaran sedang pun demikian. Dari terlambat lebih dari 2 kali sampai dengan melanggar 3 kali pelanggaran sedang, maka itu sudah dikategorikan pelanggaran berat dan sanksinya yaitu gugur modul praktikum terkait, Akang Teteh sekalian. Next. Oke, di sini ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat sanksinya semua sama, gugur modul praktikum terkait. Ketika Akang Teteh tidak mengikuti praktikum tanpa izin, seperti poin yang sebelum saya sampaikan, 1 kali 24 jam, maka Akang Teteh akan gugur modul praktikum terkait. Ketika sudah gugur modul praktikum terkait, maka poin Akang Teteh berkurang, dan otomatis Akang Teteh akan wajib mengikuti praktikum di tahun depan seperti itu, karena nilainya kurang. Oke. Next, Kang. Oke. Di sini ada skema pertemuan pra-UTS akan disampaikan oleh Teh Ria. Waktu dan tempat disilakan. Oke, izin masuk ya Kang Teh. Di sini saya akan jelasin skema pertemuan pra-UTS di praktikum pengantar teknologi digital. Jadi kenapa di sini kita share yang pra-UTS dulu? Karena kalau sampai 14 pertemuan nanti
pada kaget ya. Jadi kita 7 pertemuan dulu, nanti kita update di tengah-tengah untuk 7 pertemuan setelah UTS-nya. Jadi selama 7 pertemuan awal ini, flow praktikumnya akan seperti ini ya, Kang Teh. Jadi di H-7 atau D-7, Akang Tete akan dapat yang namanya pretest oleh asisten laboratorium masing-masing. Kemudian di hari H praktikum, di sesi pertama Akang Teteh akan presentasi pretest yang telah Akang Teteh buat. Kemudian akan di demo, maksudnya demo ini kayak presentasi langsung aplikasinya. Jadi nanti tentang aplikasi nanti Teteh jelasin di next slide ya. Kemudian ada discussion atau open discussion, pembahasan terbuka kayak tanya jawab ataupun kelompok lain kritik kelompok lain kayak gitu. Kemudian di sesi kedua nanti kita akan menjalankan praktikum. Kemudian di sesi ketiga nanti aslab masing-masing akan memberikan pretest untuk minggu berikutnya dan presensi di akhir gitu. Kemudian di H+4 praktikum teman-teman akan mengumpulkan yang namanya laporan praktikum di Google Classroom. Jadi setelah praktikum kalian akan membuat laporan praktikum yang nanti dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nanti kita jelasin. Next, Kang. Oke. Karena kita ada 7 pertemuan di sebelum UTS ini, jadi weekly topic atau topik-topik per minggunya itu dijelaskan sebagai berikut. Yang di minggu pertama atau minggu depan kita akan bahas tentang word processor. Kemudian di minggu kedua spreadsheet atau Excel dan kawan-kawannya. Di minggu ketiga presentation seperti Microsoft PowerPoint, Canva, dan sebagainya. Kemudian di minggu keempat ini dan minggu keempat ke bawah ini mungkin kurang familiar ya kalau dilihat dari form kemarin banyak yang masih belum familiar sama penggunaan Microsoft ini, yaitu di minggu keempat ada Visio and Publisher, kemudian di minggu kelima ada Microsoft Project, dan yang minggu keenam ada Microsoft Access, dan yang terakhir di minggu ketujuh kita akan assessment atau ya seperti ujian lah, tapi nanti skema ujiannya diinfokan mendatang di minggu ke-6. Next. Oke, di sini Teteh bakal jelasin kategori penilaian di praktikum kita ya. Next. Nah, jadi ada 2 kategori penilaian di praktikum PTD semester ini. Yang pertama itu ada grup sama individual. Jadi untuk grup nanti kelompoknya dibagi ya, nanti di breakout room. Untuk tugas grup sendiri itu ada pretest. Penilaian pretest didasarkan pada kreativitas dan kesesuaian dengan ketentuan. Dan yang kedua ada presentation. Presentation itu yang tadi yang demo. Di sini didasari pada pemahaman materi, demo aplikasi, dan kekompakan kelompok. Kemudian untuk penilaian individual ada laporan praktikum yang akan disesuaikan dengan ketentuan laporannya, ketepatan isi, dan originalitas dari segala aspek. Mungkin Teteh di sini ingin menekankan sedikit ya tentang originalitas dari segala aspek ini. Maksudnya seperti plagiarsi, terus itu sangat nggak boleh di lab kita, dan juga ada tadi di tata tertib juga kalau misalnya ketahuan apa ya, cuma ganti nama laporan temennya, itu betul-betul kita sekarang udah cut off ya, nanti langsung gugur modul terkait kayak gitu. Jadi itu betul-betul nggak boleh. Di sini kalian belajar, jangan sampai malah jadi rugi gitu. Udah bayar UKT masa apa belajarnya nggak maksimal ya kan. Oke, next, Kang. Di sini Teteh bakal jelasin, kan tadi ada beberapa tugas kayak pretest dan laporan praktikum. Boleh di next, Kang. Teteh bakal jelasin lebih lanjut ya. Nah, jadi pretest selama kurang lebih 6 pertemuan ya, karena kita ada 6 topik, kecuali minggu ke-7 kita assessment. 6 pertemuan ini kita bakal bikin pretest berupa 3D handmade poster. Jadi, seperti poster informasi yang timbul gitu, maksudnya kayak muncul. Jadi di sini ini contohnya, jadi intinya dia 3D aja.
yang dipentingin tuh kreativitas dan 3D-nya aja sih sebenarnya. Dan itu nanti bakal dipajang, nanti kita diskusi lagi pajangnya di mana. Tapi ini bakal jadi karya yang bisa dipajang dan teman-teman bisa abadikan gitu ya. Ada tugas gitu. Next. Nah, ini ketentuannya. Jadi pretest merupakan tugas pendahuluan berupa poster 3D yang membahas aplikasi atau software yang berkaitan dengan praktikum yang harus dikerjakan mahasiswa secara berkelompok. Pretest akan diberikan H-7 atau seminggu sebelum pertemuan. Hasil pengerjaan pretest tersebut akan dipresentasikan di hari praktikum. Nah, hal-hal yang harus tertera pada poster, diantaranya itu ada nama dan logo aplikasi atau software, penemu atau pengembang atau perusahaan yang memiliki aplikasi atau software, plus sejarah singkatnya. Sejarah singkat bisa juga kayak dasar dasar aplikasi itu dibuat gitu oleh penemu-penemunya. Kemudian kelebihan dan kekurangan aplikasi atau software tersebut, sumber dari informasi yang tertera pada poster, kemudian nama kelompok dan anggota kelompok. Kriterianya itu yang pertama wajib 3D, contohnya di slide sebelumnya, kemudian menggunakan kertas Asturo atau Manila, ukurannya bebas, yang penting Asturo atau Manila. Kemudian tulisannya wajib terbaca, terus nggak boleh terlalu kecil ya maksudnya. Kemudian memiliki banyak ilustrasi atau gambar menarik, dan yang terakhir kreativitas kelompok menjadi penilaian utama. Nah, catatannya di sini ada 3. Informasi pada poster harus didapat dari sumber yang terpercaya. Kemudian anggota kelompok yang berpartisipasi dalam mengerjakan poster memiliki hak untuk tidak menuliskan nama anggota kelompok yang tidak memberikan kontribusinya pada pembuatan poster. Itu notes banget ya, yang kedua. Jadi jangan sampai satu kelompok nih saling merugikan. Itu nggak boleh banget ya. Semuanya harus ikut andil dalam pengerjaan. Kemudian yang terakhir, jika pada poster terdapat informasi tambahan di luar yang diharuskan, atau di luar yang hal-hal yang harus tertera tadi, maka kelompok tersebut nilai dari asisten laboratorium. Gitu. Oke, next. Oke, untuk laporan praktikum, merupakan laporan yang harus dikerjakan mahasiswa seusai praktikum. Laporan praktikum dikumpulkan H+4 setelah praktikum di Google Classroom. Ketentuan dan cover laporan praktikum akan di-share di grup WhatsApp kelas. Jadi dipantau terus ya grup WhatsApp-nya sebelum nanti kita join ke Google Classroom-nya. Gitu. Next. Nah, mungkin itu aja sih dari Teteh. Untuk pertanyaan mungkin bisa Kang Syahal pandu lagi ya, Kang. Thank you semuanya. Oke, next Kang. Oke, terima kasih ya Kang Heri ya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita kembali lagi ya ke awal. Kita akan kenalan dulu dengan dosen pengampu kita, ada Pak Yosef Sunardi, SMT. Bangga Bapak, waktu dan tempat disilakan. Baik, selamat pagi. Suara saya sudah bisa didengar? Sudah Bapak. Baik. Mohon maaf saya tidak tepat waktu hadir karena ada halangan yang tidak bisa saya atasi. Hari ini pertemuan awal dari kelas kita pengantar teknologi digital. Jadi tadi kawan-kawan asisten lab sudah memberikan perkenalan juga dan tentang program praktikumnya seperti apa. Sementara untuk teori yang akan saya sampaikan di kelas, itu tidak sama persis dengan program praktikumnya. Jadi yang dari praktikum itu fokus pada aplikasi produktivitas. Misalnya tadi ada berbagai aplikasi untuk word processor, spreadsheet, presentation, project, kemudian juga tadi ada database. Sementara dari teori yang akan disampaikan adalah dari pengantar paling dasar tentang digital. Sebagaimana yang kita ketahui,
Digital itu bukan kata yang asing, kita sering mendengarnya, kita sering menuliskannya atau membacanya, tapi jika dielaborasi lebih dalam, kita akan tidak terlalu smooth juga, tidak terlalu lancar juga untuk memberikan definisi yang pasti, yang benar tentang digital. Digital itu apa? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam teori. Kemudian di teori juga akan kita kembangkan tidak hanya pada teknik digitalnya, tapi juga seperti yang sering diungkapkan oleh banyak pihak bahwa yang penting kita itu adalah literasi digitalnya. Apa itu literasi digital, apa itu transformasi digital, nah itu semua akan kita pelajari di kelas teori. Simpelnya, literasi digital itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi digital. Sekali lagi, yang namanya literasi digital itu bagaimana kita menggunakan teknologi digital. Kita sudah sering menggunakannya, bahkan banyak orang yang menjadi memiliki ketergantungan yang tidak tepat ya ketergantungannya. Bangun tidur yang dilihat itu bukan mengucapkan salam atau mengucapkan syukur, tapi yang pertama dilihat adalah smartphone. Sebelum tidur yang dicek pun sama smartphone. Bahkan pada saat keluar dari tempat tinggal, dari rumah, dari tempat kos, lebih suka ketinggalan dompet yang berisi data ataupun uang daripada ketinggalan smartphone. Nah, seperti itulah ketergantungan kita terhadap smartphone. Kita semua sudah mengalami 2 tahun pandemi, kita semua tidak bisa lepas dari teknologi digital. Hanya tindakan-tindakan fisik yang tidak dilakukan secara digital, misalnya makan atau minum. Tapi yang lainnya, interaksi sosial semua dilakukan melalui sarana internet, alias melalui teknologi digital. Nah, agar kita tidak tersesat di rimba digital tersebut, maka nanti pada teori akan kita diskusikan bagaimana kita memandang, bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital ini. Contohnya sekarang yang sedang kita laksanakan ada kemudian di sini ada gambar saya, itu jelas-jelas hasil editan. Mungkin kakak-kakak, akang-akang, teteh-teteh yang ada di asisten itu sudah mengedit wajah saya. Wajah saya tidak semulus itu. Itu sudah diedit, jadi dimuluskan, sudah dihaluskan supaya lebih menyenangkan untuk dilihat. Nah, itu adalah efek dari teknologi digital. Sama juga seperti yang gambar live saya. Meja kerja saya itu membelakangi jendela, sehingga gambar live saya bisa dilihat tidak bagus karena itu ada backlight. Sementara kameranya tidak mampu mengatasi backlight-nya. Nah, itu pun adalah contoh dari penggunaan teknologi digital. Baik yang untuk memperbaiki macam gambar wajah saya menjadi lebih halus, ataupun dia tidak mampu memperlihatkan yang seharusnya, yang sewajarnya, yang enak dilihat, seperti gambar live saya dari kamera karena karena membelakangi sumber cahaya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kita pelajari di teorinya. Di teori yang akan berjumlah sekitar 50 menit per SKS-nya. Sementara kita 2 SKS berarti sekitar 100 menit. Selama 100 menit itulah kita akan mempelajari teori-teori teknologi digital. Pada minggu yang sama juga, akang-akang teteh yang menjadi asisten lab ICT juga akan memberikan koridor untuk melakukan praktek. Nah, silabus dari praktikum itu apa boleh buat, tetap akan disamakan walaupun modal kita masing-masing, seperti yang kemarin dilakukan oleh kawan-kawan asisten melalui form, itu dasar pengetahuan kita, dasar penguasaan kita digital berbeda-beda. Jadi mungkin nanti ada banyak atau ada beberapa atau banyak yang pada saat praktikum itu tidak merasa mendapat tambahan apa-apa karena sudah tahu. Namun demikian juga mungkin ada beberapa juga yang sama sekali belum tahu.
apa yang akan dipraktekkan itu. Nah, itulah makanya silabusnya akan kita samakan dengan asumsi bahwa kita semua pernah menggunakannya dan kita akan memperdalamnya. Perlu diketahui bahwa untuk satu aplikasi itu tidak akan bisa selesai dalam 14 pertemuan kali 100 menit. Tidak cukup itu. Modul-modul yang kita siapkan itu hanya beberapa belas lembar. Dan kawan-kawan para mahasiswa baru ini juga bisa melihat bahwa tutorial-tutorial untuk melakukan, memanfaatkan aplikasi itu luar biasa banyaknya dan sangat tebal. Contohnya untuk Microsoft Word processor dari Office, itu dimulai dari sekitar 120 halaman A5 dan ada juga yang sedemikian lengkapnya sampai dia mencapai lebih dari 800 halaman A5. Nah, itu tentu saja itu semua tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, dalam 14 pertemuan, apalagi dalam satu hari. Apalagi dalam satu hari tersebut hanya 100 menit. Tidak mungkin bisa dikuasai, karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk terus memperdalam dari kapabilitas kita untuk menggunakan teknologi digital itu. Jadi pada intinya, mata kuliah pengantar teknologi digital ini adalah untuk memperkenalkan digital sebagaimana seharusnya atau apa adanya, ditambah dengan mempraktekkan, memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital yang akan mendorong produktivitas kita. Kira-kira seperti demikian deskripsi mata kuliah kita. Bahwa nanti di perjalanannya akan ada tambahan baik dari teori maupun praktikum yang di luar silabus yang sudah disampaikan, itu adalah sekedar bonus saja untuk para mahasiswa. Contohnya tadi sudah disinggung bahwa selain Microsoft PowerPoint, masih banyak lagi yang lain aplikasi yang untuk melakukan presentasi, baik berupa aplikasi terpisah maupun aplikasi yang berbasis web. Artinya pada saat kita menggunakannya harus menggunakan koneksi internet. Namun demikian tidak akan menjadi beban untuk para mahasiswa karena apa yang akan kita sampaikan itu adalah pada tahap pengantar atau di dunia pendidikan dikenal dengan materi 101. Pengantar dasarnya dengan asumsi semuanya memiliki bahan yang sama, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama. Untuk kemudian bersama-sama kita kembangkan supaya lebih memahami lagi, lebih dapat menggunakan, memanfaatkan apa yang disebut dengan teknologi digital, khususnya pada internet dan komputer. Jadi sebenarnya digital tidak hanya komputer dan internet, masih banyak hal lainnya. Bahkan juga kalau kita lihat dalam peralatan rumah tangga yang disebut dengan smartphone pun, yang peralatan individualnya bukan termasuk yang terintegrasi dalam smartphone, itu sudah menggunakan teknologi digital juga. Dari penyejuk ruangan ataupun lemari es ataupun televisi, semuanya sudah menggunakan teknologi digital. Nah, dalam kuliah kita ini, mudah-mudahan kita lebih dapat memahami apa itu teknologi digital, sekaligus tujuan utamanya adalah kita dapat menggunakan, memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah hidup kita, tidak hanya kuliah kita, untuk mempermudah hidup kita, sekaligus juga melindungi diri kita dari paparan informasi yang tidak benar, paparan informasi yang hoax, yang akan nanti kita pelajari dalam sub mata kuliah literasi digital. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Akang teteh para asisten, silahkan dilanjutkan. Jika ada pertanyaan untuk saya, silahkan juga dihimpun lebih dulu. Terima kasih, akang teteh para asisten. Saya kembalikan ke Kang Sehal, silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Benar ya yang Bapak Yosef tadi sampaikan, kita saat ini tidak bisa lepas dari internet karena memang apa-apa ini butuh dengan internet seperti itu. Bahkan apa sih korelasi antara dunia logistik dengan pengantar teknologi digital ini? Akang teteh sekalian, perlu kita pahami bahwa semua bidang sekarang sudah dimasuki
oleh teknologi seperti itu. Ketika Kang Teteh sekalian tidak bisa mengikuti zaman, tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi, maka Kang Teteh sekalian akan berhenti di fase yang mana Kang Teteh akan kebingungan seperti itu. Saat ini dunia logistik terhubung, terkoneksi dari berbagai penjuru dunia itu melalui internet, Kang Teteh sekalian. Maka di sini pentingnya pengantar teknologi digital Akang Teteh pahami adalah untuk mengantarkan bagaimana Akang Teteh akan jauh lebih memahami tentang teknologi seperti itu. Saya rasa Akang Teteh sekalian tidak terlalu kosong ya. Akang Teteh pasti sudah paham penggunaan Word, penggunaan Microsoft Excel atau semacamnya. Di sini kami hanya membantu lebih mengasah seperti itu. Di sini kita akan bekerja sama, saling saling sharing ilmu. Jadi Akang Teteh yang punya ilmu bisa sampaikan kepada kami, kami pun memiliki ilmu lebih akan kami sampaikan kepada Akang Teteh sekalian. Mungkin seperti itu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, Kang. Oke, di sini kita masuk ke sesi diskusi ya. Silakan Akang Teteh sekalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dengan langsung menyebutkan nama dan kelas saja seperti itu. Mangga? Untuk pertanyaan kami akan tampung terlebih dahulu. Silakan Akang Teteh sekalian yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan terkait jam perkuliahan mungkin atau ruangan ataupun bagaimana mekanismenya. Silakan ditanyakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita ada perbedaan informasi seperti itu. Mangga, masih kami tunggu, Kang Teteh. Oke, Mangga itu ada Yusifa dari 1B. Mangga Teh. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mau bertanya terkait tentang penugasan yang tugas individu. Itu kan kita diharuskan untuk membuat laporan. Untuk laporannya sendiri, itu kertas yang digunakan nantinya ukurannya apa? Apakah A4 atau ukuran apa? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Akang Teteh sekalian yang lain barangkali ada pertanyaan lagi, silakan bisa langsung ditanyakan. Yang masih bingung-bingung dari mungkin peraturan yang tadi Akang sampaikan atau mungkin dari Teh Ria sampaikan terkait penugasan, silakan Mangga. Tadi ada Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Purnomo. NIM NPM 18223026 dari kelas C. Izin bertanya. Yang soal pembagian grup itu gimana ya, Kang? Apakah per pertemuan atau grupnya tuh itu aja gitu, Kang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Akang Teteh sekalian? Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, sebelum kami jawab. Sudah cukup mungkin? Oke, kami jawab terlebih dahulu ya. Barangkali nanti Akang Teteh ada yang ingin ditanyakan. Setelah kami jawab 2 pertanyaan sebelumnya, Akang Teteh bisa langsung raise hand lagi ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Mangga Teh Ria bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, makasih Kang Syehal, makasih juga Yusifa dari kelas B ya atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah laporan praktikum itu pakai kertas apa ya?
Nah, jadi karena kita pengumpulannya itu bersifat online lewat Google Dokumen, jadi kita nggak bentuk fisik ya. Dan untuk kertasnya kan tetap ada settingan kertas. Di sini Teteh memang belum apa ya, belum langsung nunjukin kriterianya apa aja. Tapi kalau kalau pengen tahu lebih cepat, nggak apa-apa. Jadi nanti kertas yang dipakai itu A4 kayak laporan biasa gitu. Dan normalnya kita juga pakai kebanyakan A4 ya, gitu. Itu sih, Yusifa. Udah menjawab atau ada lagi? Sudah Teh, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi si tugas ini dikumpulkan soft file, tidak perlu Akang Teteh cetak menjadi hard file, tidak perlu. Jadi nanti soft filenya Akang Teteh ekstrak menjadi PDF, diekspor menjadi PDF, maaf. Nanti kami akan menyediakan Google Classroom. Nah, pentingnya di sini Akang Teteh nanti akan memiliki email akun dengan domainnya Ulbi seperti itu. Nah, nanti untuk pengaktifan kami akan bimbing bagaimana caranya. Setelah itu Akang Teteh masuk ke Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom itu Akang Teteh akan mendapatkan modul materi terkait. Yang kedua, Google Classroom tersebut untuk pengumpulan tugas-tugasnya seperti itu. Lanjut kita masuk ke pertanyaan kedua, itu ada dari Kang Arif ya, dari kelas C, terkait pembagian kelompok, mungkin yang dimaksud ya Kang ya, per masing-masing minggu, per minggunya ganti atau tidak, betul atau tidak Kang? Siap, betul Kang. Nah, oke. Untuk kelompok, kami akan bagi setelah ini di sesi kedua, Akang Teteh sekalian akan mendapatkan kelompok. Nah, kelompok ini Akang Teteh akan gunakan selama 1 semester ke depan. Untuk perubahan mungkin saja terjadi, tetapi nanti hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan yang Akang Teteh jalani seperti itu. Ketika memang dirasa perlu dirubah, kami akan merubah. Tapi untuk saat ini Akang Teteh sekalian yang perlu Akang Teteh pahami adalah kami akan membagi kelompoknya nanti. Setelah itu kelompok tersebut akan Teteh gunakan selama 1 semester ini di dalam praktikum pengantar teknologi digital seperti itu. Bisa dimengerti Kang? Mengerti Kang? Oke. Silakan Akang Teteh yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa cukup ya berarti ya. Akang Teteh sekalian sudah memahami apa yang ada dari terkait peraturan ataupun dari penugasan. Kami harap sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi peraturannya, sudah menjadi standarnya. Akang Teteh sekalian dimohon untuk tidak terlalu improve seperti itu ya, tidak terlalu improve. Akang Teteh rasa oh ini jauh lebih baik kayak gini tidak perlu karena memang kita standarisasi saja seperti itu biar tidak ada kesenjangan seperti itu. Oke, next saja Kang, kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita di sini masuk ke sesi foto bersama. Foto bersama akan diambil alih oleh Kang Dava. Bangga Kang Dava. Untuk Akang Teteh yang lain saya minta untuk on cam dulu, yang masih off cam ada teteh-tetehnya ini masih tuh off cam, akangnya juga masih banyak. Yuk on cam dulu. Yang mau ngaca-ngaca dulu boleh. Ya, boleh, silahkan. Nggak masalah. Boleh. Oke. Aku foto mulai dari slide 1 dulu ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3.
slide 5. Siap. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Yang terakhir slide 7. 1, 2, 3. Oke, sudah Kang. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Syekh. Thank you. Oke, terima kasih ya Kang Dava untuk sesi foto bersamanya. Kita masuk ke sesi kedua, Kang Tes sekalian. Kita akan masuk ke breakout room. Nah, di breakout room ini seperti yang tadi saya sampaikan, Kang Tes sekalian akan mendapatkan pemaparan dari masing-masing aslab. Silakan Kang Tete masuk ke sesuai kelasnya. Jangan sampai nyasar, jangan sampai salah ya Kang Teh ya. Yang masuk kelas A silahkan masuk kelas A, yang kelas B masuk kelas B. Tapi sebelum kita masuk breakout room, Akang Teteh sekalian, saya minta untuk presensi terlebih dahulu via link bisa ataupun scan QR yang sudah disediakan. Mangga Akang Teteh sekalian bisa langsung presensi terlebih dahulu ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit, Akang Teteh. Mangga, silakan.
Got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. You got a high. You got a high. Yeah, you got a high. You got, you got a high. You got, you got a high. Yeah, you got a high. Put my hands up shaking just to let you know now you've got a higher power. You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. You once in any lifetime. I'm going a million miles an hour. Went for so long, I've been down on my knees, and your love song set me over and over for so long. I've been down on my knees till your love song floats me Oke, halo Kang Teh sekalian. Udah semuanya? Ada yang belum? Yang belum coba raise hand dulu. Yang masih belum ini presensi? Oh, masih belum. Kenapa tuh yang belum tuh? Oh, banyak ternyata. Kang Dava. Mana nih Kang Davanya? Apa? Total yang isi udah berapa orang, Kang? In total ada 56. 56. Boh, baru setengah ya? Yang lain Iya. kemana nih? Yuk isi yuk. Yuk, diisi dulu yuk. Kang, punten ada yang raise hand. Oh iya, silakan Mangga. Yang raise hand ini karena apa nih? Karena yang tadi disuruh raise hand belum atau gimana? Mana Devi ada pertanyaan? Sorry, salah kepencet. Gak apa-apa. Hola. Oke, Kalau yang lain gimana? Devi tuh masih angkat tangan. Devi, pertanyaan. Diturunin dulu aja, diturunin. Oke, dari 152 total berapa Kang Dava? Yang isi? Bentar ya. Baru kita cek. Total ada 64. 64. Oke, sambil berjalan aja ya Kang Teh sekalian. Kang Teh sekalian, saya minta untuk yang belum mengisi segera mengisi. Isiannya nggak mempengaruhi nilai ya Kang Teh sekalian. Di sini hanya sebatas kuesioner saja. Jadi tidak perlu khawatir nilainya hancur atau bagaimana, santai aja. Kita nggak sejahat itu kok, santai aja kok. Itu terus silakan yang masih mengisi, masih kita berjalan aja. Setelah ini sesi apa Kang?
Ya, betul. Sejujur mungkin ya. Jangan ditambah-tambahin, jangan dilebih-lebihin. Apalagi yang udah paham malah dikurangin. Oke, Kang, kita langsung ke sesi selanjutnya aja, Kang. Kita masuk Oke, sesi boleh. kedua. Kita akan masuk pada sesi breakout room. Breakout roomnya udah aman, Kang? Oke, sebentar ya, aku cek dulu. Oke. Oke, aku open. Oke, silakan. Kang Tetes sekalian yang merasa kelas A, masuk kelas A, kelas B, sampai dengan kelas E, silakan masuk kelas masing-masing. Jangan salah kelas ya, Kang Teh. Yuk, saya tunggu di kelas masing-masing. Kita udah boleh nih, Kang. Atau kita masih di sini? Iya dong, ayo dong Teh. Oh, Boleh. oh, oke, boleh masuk. Langsung ini, Kang.